Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnia Halimatus Sadia dengan NIM 10111910087 akan menjelaskan jawaban soal-soal UTS kepemimpinan. Baik, yang pertama yaitu soal A yang terdiri dari 3 soal. Yaitu soal yang pertama, dalam masyarakat selalu terbentuk kelompok-kelompok. Proses pengembangan kelompok, kelompok mengalami 4 tahapan, yaitu forming, storming, norming, adjuring. Ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian yang nomor 2 yaitu diversity adalah pendekatan yang memperhatikan lebih dari satu budaya. Sementara multikultural adalah keberadaan budaya yang berbeda atau etnis dalam satu kelompok atau organisasi yang terkait di dalamnya. Ini juga pernyataan yang salah karena pengertian diversity sendiri yaitu keberadaan budaya yang berbeda dalam suatu kelompok atau organisasi yang terkait di dalamnya. Sedangkan pengertian multikultural sendiri yaitu yang memperhatikan lebih dari satu budaya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menyelesaikan struktural konflik, seseorang pemimpin sebaiknya menggunakan kompromi karena dalam menangani konflik yang erat kaitannya dengan hierarki jabatan pekerjaan ini, seseorang pemimpin harus memadukan antara kepentingan pihak satu dan pihak dua, sehingga konflik dapat terselesaikan. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian yang nomor 4 yaitu jenis perubahan organisasi. Di sini terdapat 10 jenis perubahan organisasi. Yang pertama adalah misi dan strategi. Yang dimana misi dan strategi ini tidak ada perubahan dalam organisasi yang tidak terkait dengan misi dan strateginya karena dalam suatu perusahaan atau organisasi itu biasanya berlandaskan dengan misi perusahaan atau organisasi. Itu adalah sebagai tujuan organisasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan dan perjanjian hukum. Ini dapat berdampak signifikan pada perusahaan karena biasanya perusahaan itu akan eh, merubah kebijakan tergantung pada kebijakan hukum yang berlaku pada saat itu. Kemudian yang ketiga ada struktur organisasi. Ini sangat penting ketika dua perusahaan itu bergabung, maka struktur organisasi dalam perusahaan tersebut juga akan berubah. Kemudian yang nomor 4 ada proses. Yang dimana proses ini adalah kumpulan tugas untuk mencapai tujuan akhirnya penyediaan produk kepada konsumen. Kemudian yang nomor 5 yaitu personil. Yang dimaksud personil di sini adalah pengelolaan sumber daya manusia, mulai perekrutan, pelatihan, peran, tanggung jawab, dan pemberhentian dan perubahan-perubahan yang lainnya. Kemudian yang nomor 6 yaitu budaya. Nah, yang dimaksud budaya di sini meliputi keyakinan, nilai, dan sikap yang menjadi ciri khas perusahaan tersebut. Ini biasanya itu berdampak pada produktivitas dan inovasi pada perusahaan tersebut. Kemudian yang nomor 7 yaitu produk. Perubahan produk dan segala sesuatu yang terkait dengan mendorong konsumen ketertarikan konsumen untuk membelinya. Kemudian yang nomor 8 yaitu pengetahuan. Yang dimaksud pengetahuan di sini yaitu eh, merupakan dukungan untuk membentuk suatu produk, proses, dan inisiatif pada seseorang. Nah, aset pengetahuan sendiri yaitu keterampilan seseorang dalam organisasi yang membuat orang tersebut lebih kompetitif. Kemudian yang nomor 9 yaitu teknologi. Teknologi dalam perusahaan itu membuat perubahan pada sistem dalam perusahaan tersebut, kemudian otomasi, kemudian perangkat keras dan perangkat lunaknya. Kemudian nomor 10 ada integrasi. Integrasi di sini mencakup teknologi informasi, kemudian budaya dan tujuan bisnis. Nah, ini tuh menyelaraskan teknologi dengan strategi dan tujuan perusahaan. Nah, untuk yang nomor 5 sendiri yaitu cara pemimpin generasi milenial, memimpin generasi milenial. Yang pertama ada behavior.
Nah, behavior di sini yang dimaksud adalah jangan membuat jarak dengan mereka dan memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada generasi-generasi milenial. Kemudian yang kedua yaitu relationship. Ini menjadikan pendengar yang aktif dan memberi feedback dengan cara yang tepat. Kemudian nomor tiga yang tidak kalah penting yaitu attitude, yaitu memberikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan yang lebih menantang kepada generasi-generasi milenial. Kemudian yang nomor empat yaitu memberikan nilai tambah dan menjadikan orang tersebut memberi arti kepada orang lain. Ke dalam kata lain bermanfaat kepada orang lain. Kemudian nomor 5 yaitu environment, yang menciptakan lingkungan kerja tanpa sekat antara pemimpin dan bawahannya. Karena ini akan menjadikan generasi milenial itu nyaman. Kemudian nomor 6 ada pengertian manajemen kesan. Pengertian manajemen kesan sendiri yaitu proses yang dimana individu-individu ini berupaya untuk mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadap diri mereka. Ini dalam kata lain yaitu branding, membranding diri mereka. Nah, tujuannya adalah untuk membuat dirinya lebih menarik di mata orang lain. Ada tiga teknik dalam pengelolaan kesan orang lain kepada diri mereka, yaitu yang pertama ada keselarasan, di mana sepakat dengan pendapat orang lain untuk mendapatkan persetujuannya. Kemudian ada permintaan maaf, yaitu mengakui tanggung jawab atas kejadian yang mungkin tidak diharapkan atau kesalahan-kesalahan tindakan yang eh, tidak diharapkan dan meminta maaf. Kemudian promosi diri. Nah, ini tuh menyoroti sifat dalam diri dan menonjolkan prestasi dalam diri kita. Dan nomor 7 yaitu yang A, tentang manajemen konflik dan tujuan. Pengertian manajemen konflik sendiri yaitu berhubungan dengan perasaan, termasuk perasaan yang diabaikan, tidak dihargai atau beban berlebihan, dan perasaan individu yang menimbulkan suatu titik kemarahan atau menimbulkan suatu konflik permasalahan. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk menciptakan intensitas konflik yang tepat sehingga menunai manfaat fungsionalnya. Nah, untuk manfaat fungsionalnya sendiri ini adalah untuk kebaikan organisasi atau perusahaan. Kemudian yang B ada metode penyelesaian konflik. Nah, yang pertama ada metode penghindaran yang menjadi tidak kooperatif dan tidak asertif. Pemimpin di sini menyembunyikan ketidaksetujuan, menarik diri dari situasi dan tetap netral. Kemudian yang kedua, metode sama rata atau smoothing. Yang dimana metode ini pemimpin itu lebih memusatkan perhatian pada upaya untuk memuaskan pihak lain daripada dirinya sendiri. Pemimpin di sini menjadi kooperatif, tujuannya adalah untuk mempertahankan keharmonisan organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga ada metode kompetisi. Metode kompetisi di sini adalah orientasi pada diri sendiri yang tinggi dan rendahnya kepedulian terhadap kepentingan orang lain yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri dengan menggunakan taktik saya menang kamu kalah serta menekan pihak lain dengan wewenang yang dimiliki. Metode kompromi yaitu gaya ini menjadikan seseorang pemimpin menjadi korporatif, yaitu mempertahankan keharmonisan organisasi dan asertif pada tingkat yang sedang, yang secara seimbang memadukan antara kepentingan sendiri dan kepentingan pihak lain. Jadi, di sini sama-sama seimbang antara kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain. Kemudian yang kelima ada pemecahan masalah. Yang dimana pemecahan masalah di sini atau problem solution melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan uh, untuk mengidentifikasi masalah, kemudian mencari solusi di mana semua pihak diuntungkan, yaitu keputusan bersama. Di sini tidak ada yang dirugikan pihak satu sama yang lainnya. Kemudian selanjutnya metode dalam menyelesaikan kasus tersebut, yaitu kasusnya PT Freeport dengan karyawannya.
Menurut saya dari kasus pekerja dan manajer PT Freeport tersebut dapat diselesaikan dengan metode pemecahan masalah atau problem solution, yang dimana ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah tersebut atau dalam problem solution ini akan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dan semua pihak akan merasa diuntungkan karena merupakan keputusan bersama tanpa ada yang dirugikan. Kemudian ini adalah langkah-langkah yang saya ambil jika saya menjadi manajer untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah yang pertama, saya akan mengidentifikasi kasus ini dulu. Secara keseluruhan, saya mengambil kesimpulan bahwa konflik ini yang terjadi membawa perubahan dalam proses bermitra baik dari perusahaan, karyawan, dan manajer. Secara internal, perubahan dari banyaknya tuntutan yang sudah dipenuhi dan atas dasar kesepakatan bersama dan konsensus dari pihak terkait, yakni antara serikat pekerja dan manajer, di mana semua biaya terkait pesangon asuransi akan segera dipenuhi dengan secara eksternal. Langkah-langkah yang diambil dalam proses mencapai mufakat dan kesepakatan bersama menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dapat meminimalisir dengan pendekatan normatif dan bersifat manusiawi tanpa adanya kekerasan. Yang kedua yaitu menerima masukan dan kritikan dari pekerja dan mencari solusinya dengan tidak merugikan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, memperbaiki koordinasi antar manajer dan karyawan dengan lebih efektif. Kemudian yang keempat, membangun komunikasi naik, yang baik dan memaksimalkan kinerja dalam membangun perusahaan agar masalah tersebut itu tidak terulang lagi dan perusahaan akan lebih maju. Kemudian, eh, kasus tersebut jika hanya diselesaikan menggunakan tripartit, menurut saya kemungkinan masih ada pihak yang menolak dalam kesepakatan. Jadi kasus ini harus diselesaikan menggunakan tripartit karena kasus ini sudah sangat kompleks agar tidak terjadi perselisihan dan perdebatan antar pengusaha dan pekerja harus melibatkan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga di sini yaitu mediator, konsiliator, dan lain sebagainya. Penyelesaian ini melalui musyawarah dengan pihak ketiga tersebut. Terima kasih, itu saja jawaban soal UTS kepemimpinan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.